Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Maqasidus shaum, pasal yang kelima. Filtimasi lailatul qadri ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin khususan wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Larwai jamil mu'minin al-mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha usan abana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikh wa masyayikh wa asatidatana wa asatidata asatidatina wa nakhussu khususan wa nakhussu khususan murabbihina wa syayikhina syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Filtimasi lailatul qadri, pasal yang kelima tentang pencarian Lailatul Qadar atau upaya untuk mendapatkan meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadri Lailatun Syarifah. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Faddalahallahu ala alfi syahrin. Allah memberikan keutamaan pada malam Lailatul Qadar ini dengan malam 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadri, yang mana tidak ada itu lebih utama daripada Lailatul Qadar, atau tidak ada pada malam selain Lailatul Qadar. Dalam arti apa? 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Laisa fiha Lailatul Qadri. Jadi 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar itu tidak lebih utama, tidak lebih mulia, tidak lebih baik dari satu malam di mana di sana ada Lailatul Qadar. Bayangkan, kalian masih sempat tidur ya, masih sempat nguap lagi itu. Ini satu malam itu berbanding 1000 bulan. Itu kalau kalian hitung 1000 bulan itu berapa hari? Iya kan? Dihitung berapa tahun 1000 bulan itu. Nah, itu hanya berbanding pada satu malam ketika kalian itu mampu untuk mendapatkan meraih mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar ini. Wa sumiyat Lailatul Qadri imma li syarafi qadriha, dan dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Sebetulnya kalau saya mengatakan malam Lailatul Qadar itu pengulangan ya, redundan. Jadi sudah malam Lailatul Qadar lagi ya kan? Karena Lailatul Qadar ini sudah menjadi istilah. Jadi sebetulnya mengucapkan Lailatul Qadar itu sudah cukup, tidak perlu malam Lailatul Qadar. Tapi karena ini sudah menjadi istilah, maka orang kemudian melafadzkan malam Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Nisfiyah, itu istri saya.
Imali syarafi qadriha, karena kemuliaan dari nilai Lailatul Qadar ini, kedudukan, wa'uluwi manzilatiha, dan luhurnya kedudukan Lailatul Qadar. Wa imali anal arzaqa wal ajala, dan sekiranya juga karena rezeki, begitu juga ajal, maut ya, minas sanati ila sanati, dari satu tahun ke tahun yang lain, tuqaddaru fitil kalailati, itu ditentukan pada malam itu, yaitu Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu kalian mendapatkannya atau tidak, saat itulah rezeki itu ditentukan. Saat itulah ajal kalian itu ditentukan, dari satu tahun ke tahun yang lain. Atau pemahamannya begini, jadi pada malam Lailatul Qadar itulah ketika pertama kali turun, itu sudah ditentukan kalian lahir kapan, meninggal kapan, rezeki, ya kan? Otomatis kalian berjodoh dengan siapa itu sudah ditentukan sejak dulu ketika Lailatul Qadar itu pertama diturunkan pada masa kenabian tentunya kan, karena pada masa Nabi Muhammad itu kan, Nabi Muhammad sudah pernah menyampaikan soal malam Lailatul Qadar, dan begitu juga dalam ayat-ayat Al-Quran. Watanazzalul malaikatu, watanazzala al malaikatu, itu salah harokatnya ya, waruhu fitil kalailah, atau watanazzulul malaikati waruhi fitil kalailah bisa, dan turunnya malaikat dan juga ruh fitil kalailati pada malam itu. Fa yusallimuna alal mujtahidina, jadi ketika malaikat itu turun dan ruh arwah itu turun pada malam itu mereka tidak hanya kemudian turun begitu saja, tetapi menyampaikan salam kepada siapa? Al-mujtahidina, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam beribadah selama Ramadan. Wa talafal ulama'u, dan para ulama berbeda pendapat, hal yusallimuna alaihim min tilqai anfusihim, apakah mereka itu menyampaikan salam mereka, ya kan, min tilqai anfusihim, memang dari mereka malaikat dan ruh itu menyampaikan salamnya, am yuballighuna salama an rabbihim, ataukah mereka itu menyampaikan salam, intinya Allah itu menitipkan salam kepada mereka untuk umat manusia, untuk umat Islam yang bersungguh-sungguh pada bulan puasa. Jadi kalian itu secara tidak langsung ketika bersungguh-sungguh pada bulan puasa ini untuk berpuasa, untuk beribadah, beramal baik, termasuk ngaji ini ya, ini bersungguh-sungguh kalian itu harusnya tidur, kalian tuh ngantuk ya kan. Lebih nikmat, nyaman, indah kalau kalian itu tidur pagi itu. Cuman kalian ini kan bersungguh-sungguh. Nah ini sejak pagi ini kalian sudah dapat salam dari para malaikat, para arwah, dan itu ada dua kemungkinan, memang mereka memberikan salam, menyampaikan salam, atau mereka itu ya kan memberikan salam yang itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua al-mujtahidin. Wa inna lailatan ya'ti fiha al-aidu, dan malam yang dimana di dalamnya itu kembali fiha taslimu rabbil alamin, adanya salam dari Allah Subhanahu wa taala, la jadiron, maka sudah sepantasnya antakuna khairon min alfi syahrin, lebih utama, baik dari 1000 bulan. Maka adanya ucapan selamat atau adanya ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian al-mujtahidin itu yang menjadikan juga
Lailatul Qadar itu menjadi bernilai. Karena hanya pada malam itulah Allah itu menyampaikan salam kepada kalian melalui perantara para malaikat. La jadirah antakuna khairon, karena pada malam-malam yang lain itu tidak terjadi. Wa bi yaltamisaha al-multamisun, dan orang-orang yang kemudian berupaya untuk menggapai mendapatkan Lailatul Qadar. Wa yatlubaha at-talibun, dan orang-orang yang mencari. Walidzalika iltamasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'as sahbi, dan oleh karena itu dahulu kala Kanjeng Nabi Muhammad sudah berupaya juga untuk meraih, menggapai, mendapatkan itu bersama para sahabat. Wassalihuna mim ba'dih, dan orang-orang soleh setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi alangkah indah malam itu, bernilai dan berharganya malam itu karena apa? Di mana orang-orang yang bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan itu sedemikian rupa mereka beribadah melampaui, melebihi pada malam-malam sebelumnya atau pada hari-hari sebelumnya atau pada bulan-bulan sebelumnya. Dan pada saat yang bersamaan ucapan salam itu dari Allah itu diturunkan sedemikian rupa melalui para malaikat kepada mereka, orang-orang yang bersungguh-sungguh itu. Jadi ini adalah kombinasi perpaduan kesempurnaan antara Allah yang menyapa manusia dan manusia yang beribadah kepada Allah. Jadi dua ujung ini bertemu. Kadang Allah menyapa kalian, cuman kalian sering lupa ya, kalian sering lalai, jadi nggak ketemu, ya kan? Sama dengan kalian berdoa, Allah sudah mau mengijabahi, tapi kalian nggak mengikhtiari, hanya berdoa saja tetapi tidak berusaha, nggak ketemu. Ini kalian berusaha, kalian berdoa, dan Allah bertemu, menyampaikan salamnya, berkomunikasi langsung dengan kalian itu melalui para malaikat. Jadi malam ini menjadi malam yang istimewa, yang lain dari yang lain, maka keutamaannya khairun min alfi syahr, itu lebih utama daripada 1000 bulan. Wahya fil usril awakhir min Ramadan. Fil ashril awakhir, ya, kok usur itu 1/10. Wahya fil ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar ini pada 10 terakhir bulan Ramadan. Wahya ilal autari akrabu, pada malam-malam ganjil itu lebih dekat, minha ilal asfa, daripada malam-malam genap. Autar asfa, Allah bersumpah juga dengan wal witr, wasyaf'i wal water atau wal witr. Ini menunjukkan apa namanya malam Lailatul Qadar itu akrab ilal autar min al asfa, jadi lebih dekat pada malam-malam ganjil daripada malam-malam genap. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, dia satu, Allah itu satu. Wa yuhibbul witra, dan Allah itu menyukai bilangan yang ganjil. Wadzahiru, makanya kalian sholat itu malam itu harus dipungkasi, diakhiri dengan yang ganjil, ya. Kalau kalian sholat tahajud 4, 8, 6 itu kan genap, sebaiknya diakhiri dengan yang ganjil, witir. Makanya witir itu 3 atau 5 atau 9, iya kan, atau berapalah, 9 atau 7 atau 12 harus kalian ganjilkan dengan witir. Itu apa namanya, salat malam. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhahiru annaha lailatul hadi wal 20. Yang utama itu adalah pada malam 21. Ini pendapat ya yang lebih kuat.
Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha summa unsiha, karena Rasulullah pada malam itu ra'aha, melihatnya, summa unsiha, kemudian melupakannya. Wa dzakara annahu, dan annahu sajada, kan Nabi itu pernah bersujud malam 21 itu fi sahbihatiha, pada pagi. Pertanyaannya begini, kita ini kan istilahnya matoliknya itu kan beda. Jadi tempat terbitnya matahari kapan itu kan beda. Ini Makkah sudah malam misalkan, Indonesia sudah malam misalkan, Makkah masih jam 4 misalkan. Atau daerah lain lah di Amerika, di sana juga ada umat Islam. Itu malam Lailatul Qadarnya kapan? Di Indonesia sudah malam misalkan, Lailatul Qadar itu sudah turun ya kan. Kemudian ini di Makkah itu belum malam, atau ini di Amerika itu juga belum malam misalkan, di sana malah baru pagi misalkan. Ini Lailatul Qadarnya kapan? Apakah Lailatul Qadar itu beda-beda antara sana? Bisa jadi Makkah Madinah malam, di negara lain masih pagi. Tapi yang dihitung ya saat itu. Jadi Lailatul Qadar berarti bisa jadi siang di negara lain, ya bisa jadi, karena yang dijadikan tolak ukur adalah Makkah dan Madinah, di sana malam. Makanya yusannu al ijtihadu fi yaumiha. Nah ini dalilnya, yusannu al ijtihad fi yaumiha. Jadi yang ini supaya mendorong kita juga bahwasanya apa, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan hanya pada malam hari. Disunahkan juga kalian itu berusaha sedemikian rupa ibadah itu juga diperbanyak pada siang hari, karena bisa jadi di Makkah malam, di kita itu siang atau belum malam. Maka yusanu al ijtihadu fi yaumnya. Ini pendapat pertama. Kemudian ada yang mengatakan likuli qaumin lailatuhum al khosoh. Jadi pada setiap negara, pada setiap wilayah itu lailatuhum al khosoh. Jadi ada malamnya tersendiri Lailatul Qadar. Jadi ibarat Lailatul Qadar itu di sini, bumi itu terus berputar, ya kan? Ya kan? Itu nanti di mana negara itu yang mengalami siklus malam pada saat itu, nah disitulah Lailatul Qadar. Jadi secara waktu bisa berbeda, tetapi masing-masing turun pada malam itu, di mana terjadi siklus malam pada hari itu. Meskipun bisa berbeda hari, ya kan, tetapi yang jelas pada saat malam itulah, ya kan. Jadi an-nuqtah allati bada'a minha. Jadi ketika terjadi perputaran, nah pada titik itulah, ketika itu terjadi malam di negara itu, di wilayah itu, disitulah Lailatul Qadar. Yang penting itu dalam satu rangkaian putaran. Jadi pada setiap negara yang mengalami malam, nah malam itulah turun Lailatul Qadar. Tidak harus mengikuti siklus waktu malam yang ada di Mekah dan Madinah, tetapi siklus malam pada negara masing-masing. Para ulama mayoritas mengatakan seperti itu. Jadi likuli qaumin lailatuhum al-khosoh. Ini karena apa ya? Karena ikhtilaful matalik itu. Karena memang tempat atau waktu juga terbitnya matahari itu berbeda. Munculnya bulan itu juga berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib, ya kan, innalaqadirun. Jadi ya Allah lah yang memiliki, Allah lah yang menguasai, ya kan, tempat terbenamnya matahari, ya kan, dan tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya bulan itu. Rabbul masyariq wal magharib innalaqadirun, dan Allah Maha Kuasa untuk menjalankan siklus itu sedemikian rupa, dan kapan Allah itu menurunkan Lailatul Qadar.
Wasoha annal masjida waqafa lailatal hadi wal ishrin, ya kan. Dan benar adanya bahwasanya masjid pada masa Rasulullah saat itu waqafa, ada bekas-bekas basah lailatal hadi wal ishrin pada malam 21. Waruya asarutin, dan terlihat bekas adanya bekas tanah liat ala jubhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anfih, pada kening Rasulullah dan juga pada hidung Rasul. Ini asarus sujud pada malam 21 itu. Rasulullah itu pernah terlihat ada bekas tanah liat pada kening dan hidungnya. Ketika Rasulullah pada saat itu ro'aha, melihat Lailatul Qadar. Tapi kemudian setelah itu Rasulullah lupa pada malam apa. Tetapi sahabat semua melihat itu malam 21. Ada yang mengatakan kenapa Rasulullah itu sempat lupa pada saat itu, karena ketika ingin dikabarkan kepada para sahabat, ya kan, itu ada dua sahabat yang bertengkar antara satu dengan yang lain. Yatasajar rojulani minas sahabat. Jadi ada dua sahabat yang waktu itu bertengkar, cekcok, sehingga menyebabkan Rasulullah itu untuk mengkabarkan Lailatul Qadar itu lupa pada malam apa saja Lailatul Qadar itu akan turun. Setelah Rasulullah itu mendapatkan pemberitaan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fattaqullaha wa aslihu data bainikum. Kalian itu berbaik sajalah dengan siapa? Dengan kerabat-kerabatmu, dengan teman-temanmu, dengan saudara-saudaramu, dengan relasi-relasimu pada bulan Ramadan ini. Karena apa? Nanti Lailatul Qadar yang sudah mau turun tuh naik, yartafi, hilang lagi, naik lagi. Naik bukan pada semua manusia, tetapi ya pada diri kalian itu. Ini pengibaratan di mana Rasulullah itu pernah lupa gara-gara apa? Ada sahabat yang bertengkar. Jadi pertengkaran itu menyebabkan mereka berdua itu tidak mendapatkan nikmat Lailatul Qadar, karena Rasulullah mau menyampaikan menjadi tidak bisa, menjadi lupa. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Memang setan itu ingin menanamkan kebencian dan permusuhan itu di antara kalian. Ini kalau terjadi pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar nggak jadi turun, ya kan, naik lagi tuh. Karena kalian cekcok, kelahi, ya kan, tukaran satu dengan yang lainnya. Jadi yatalaha ayatasyajar rojulani, itu konteks di mana Rasulullah itu mau memberitakan tentang malam Lailatul Qadar. Dan pada malam 21 itulah Rasulullah itu terlihat itu ala jubhati Rasulillah wa anfih. Ini menunjukkan Rasulullah pada saat itu betul-betul beribadah, ya kan, memperbanyak diri lebih daripada hari-hari biasanya untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Wa tarajahat Lailatul Hidai wa Ashrin, dan menjadi unggul pendapat malam Lailatul Qadar pada 21 bi annahu ahbaru anal qamara kana lailatahu kasyakki jafnatin. Kasyikki jafnatin, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ahbaro mengabarkan bahwasanya bulan pada malam itu kasyikki jafnatin, sebagaimana pecahan mangkok, ya, sisi mangkok, berarti kayak gini, ya, tidak utuh lagi, kayak mangkok itu malam Lailatul Qadar. Berarti kan itu di atas 15 jauh kan, di atas 15 jauh. Kalau 13, 14, 15 itu kan mendekati purnama kan, pas purnama pada saat itu. Setelah itu mulai berkurang bulatnya dan menjadi kasyikki jafnatin. Wala yakunul qamaru kasyikki jafnatin, dan bulan itu tidak berbentuk sebagaimana belahan mangkok illa lailatas sabi' wa lailatal hadi wal ishrin, kecuali malam 7 dan malam 21.
Famin fadilati hadhil lailah, dan bagian dari keutamaan malam ini anaman qamaha imanan wahtisaban, barang siapa menunaikan, menjalankannya dengan keimanan dan berharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni segala dosa yang telah ia lakukan. Wa dalilu ala ma dzakarnahu, dan dalil atas apa yang kami sampaikan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, uritu lailatal qadri, saya melihat pada malam Lailatul Qadar itu, summa aiqadhani, kemudian Allah membangunkanku, ba'du ahli, sebagian keluargaku, fanussituha, maka kemudian aku melupakannya. Faltamisuha, maka carilah, gapailah, dapatkanlah, fil ashril khawabir, yaitu pada 10 terakhir. Jadi ada riwayat Nabi itu lupa ketika 2 orang bertengkar itu tadi. Ada riwayat lain ketika Nabi itu aiqadhani ba'du ahli, ketika dibangunkan Nabi itu lupa kapan itu terjadi Lailatul Qadar. Ada yang menggabungkan 2 riwayat ini. Ya, Nabi itu lupanya ketika terjadi tasyajur itu tadi, pertengkaran itu. Kemudian Nabi tidur, setelah itu dibangunkan, lupa lagi. Tanya Nabi, semakin lupa kapan itu Lailatul Qadar, karena Nabi benar uritu Lailatul Qadri. Nabi melihat malam Lailatul, melihatnya seperti apa ya begitu. Ya kan, ya itu melihatnya bukan dengan kasat mata ya, tetapi dengan hati. Nggak usah dilihat apa ini teropong, ada kan tanda-tanda alamnya ya, bisa jadi, tetapi itu tidak menunjukkan secara fik yang ada ya dalam hati kalian itu. Dan semacam itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa ya, hambanya yang dipilih, al-mujtahidun. Loh, kenapa kemudian Lailatul Qadar itu tidak jelas seperti ini, kapan terjadi? 21, 27, 25, 23 itu semuanya ganjil kan? Nah, itu para ulama membahasnya dalam hikmatul ikhfa. Kenapa malam Lailatul Qadar itu disamarkan sedemikian rupa? Itu ada hikmahnya. Maka ada hikmatul ikhfa. Itu salah satunya ya liyahsula al-ijtihad. Supaya apa? Kalian itu bersungguh-sungguh mendapatkannya. Filtimasiha. Andaikan malam Lailatul Qadar itu kok disebutkan malam 21, solihin nggak bakal tadarus, traweh ya kan pada malam-malam selain itu. Udah nanti malam 21 saja itu udah lumayan dapat Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Itu kalau disebutkan, apalagi awani ya kan, wah ngerjakan yang lain sajalah ya, santai-santai tidur ya kan, nanti malam 21 itu malam Lailatul Qadar. Itu kalau Allah menyebutkan sedemikian rupa kapan terjadi turun malam Lailatul Qadar, itu layahsulul al-ijtihadu filtimasiha. Justru tujuan sesungguhnya kita itu supaya bersungguh-sungguh itu tidak didapatkan. Ya kan? Nah, itu salah satu hikmahnya. Kemudian Imam Ar-Razi itu dalam Tafsir Kabir itu, Mafatihul Ghaib itu, jadi malam Lailatul Qadar itu disembunyikan, disamarkan sedemikian rupa itu sama dalam kasus lain, perkara lain, pembahasan lain, masalah lain, di mana Allah itu juga menyamarkan banyak hal. Ya kan? Allah itu menyamarkan penerimaan taubatnya. Ya kan? Supaya kita itu bersungguh-sungguh untuk terus bertaubat. Wis tak trimo sesuk nek ra salah ra tobat meneh. Ya kan? Makanya kita itu dianjurkan untuk melanggengkan istighfar itu karena kita tidak tahu pada momentum kapan istighfar kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istighfar. Maka penerimaan pertobatan seseorang, dan Allah juga misalkan tidak menyebutkan siapa sih kekasih-kekasih Allah itu sebetulnya. Waliullah, aulia Allah itu siapa saja. Itu supaya kalian tidak, supaya liwa'adimu ya kan, annas, supaya apa ya, kalian tidak hanya menghormati para wali, supaya yang lain itu juga kalian hormati, supaya yang lain itu juga menerima bagian dari penghormatan, pentakdiman kalian. Kalau nanti ini wali semua orang ke situ
ya kan? Yang lain yang bukan wali itu kalian sepelekan, ya kan? Padahal dia berharga buat kalian. Kalian mendapatkan manfaat dari dirinya, tapi karena bukan wali kalian abaikan, ya kan? Ada gitu. Maka kemudian mati kapan? Itu juga disembunyikan. Ikhfa. Ada hikmatul ikhfa. Sama dengan malam Lailatul Qadar. Andaikan mati itu kalian tahu, ya kan? Kalian misalkan si A mau meninggal besok misalnya, sekarang udah nggak mau ngapa-ngapain kecuali beribadah, ya kan? Si B meninggal tahun depan, ya kan? Udah semua yang bisa memalingkan dirinya, ya kan, dari perbuatan ibadah dia tinggalkan. Hanya ingin beribadah pada Allah. Ini ujian buat kalian. Makanya mati itu kapan kalian tidak tahu. Itu kalau justru Allah sampaikan itu bahaya buat manusia, ya kan? Semua orang berbuat baik nanti, ya kan? Itu kalau waktul maut, ya kan? Itu kemudian Allah juga menyembunyikan marahnya, Allah menyembunyikan ridhonya. Kalau kalian sudah tahu Allah itu ridho, kalian nggak akan berusaha lagi supaya Allah itu semakin ridho pada kalian. Kalau Allah itu tahu, kalian itu tahu Allah itu marah, ya kan, kalian tidak akan mengerjakan hal lain. Karena betapa dahsyatnya marahnya Allah, kalian nggak akan mengerjakan hal lain kecuali bagaimana Allah itu tidak akan marah. Dan itu tidak baik buat kalian, ya kan. Nah, kemudian juga, ini kenapa juga malam Lailatul Qadar itu ikhfa sedemikian rupa Allah itu, supaya kalian itu fi kulli layali Ramadan, pada setiap malam Ramadan itu kalian beribadah. Kalau bulan Ramadan Lailatul Qadar ada pada tanggal 21 misalkan, ya kalian hanya akan beristihad, berupaya sedemikian rupa pada malam itu. Makanya itu Allah ikhfa, sebagaimana meninggal kapan itu manusia itu Allah ikhfa, sebagaimana penerimaan taubat itu Allah ikhfa, sebagai ghadab, ya kan, ridho Allah itu ikhfa. Itu supaya menjadi tanda tanya bagi kita, yang itu menjadi pelecut bagi kita untuk terus beribadah kepada Allah, menjaga keseimbangan juga, ya kan, seimbang. Karena kalau ibadah terus, maksudnya sholat terus, zikir terus, baca Quran terus, wirid terus, kalian nggak mengerjakan hal-hal duniawi. Meskipun yang duniawi bisa diniati ukhrawi juga, tetapi kalian bisa jadi akan melupakan itu. Maka supaya seimbang itu diikhfa, ya kan. Nah, karena kalau betul-betul Allah itu, kalian itu tahu bagaimana Allah itu ghadab misalkan, bagaimana Allah itu ridho misalkan, itu kalian menjadi nggak seimbang. Kalian bisa jadi meninggalkan tugas-tugas duniawi kalian yang sebetulnya itu juga wajib. Kalian bisa jadi meninggalkan hak-hak keluarga kalian, hak-hak orang lain yang bisa jadi itu juga wajib. Hanya tajarrud, fokus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ghawabir wa qala sallallahu alaihi wasallam taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awahiri min Ramadan. Taharru teliti istilahnya, bersungguh-sungguhlah kalian pada malam Lailatul Qadar, yaitu bilangan ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Wa qala Abu Hurairah tadzakarna Lailatul Qadri inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum yadhkuru hina tala'al qamaru wa huwa mislu shikki jaffatin. Yaitu ya setiap terjadi pada diri kalian, dituturkan, disebutkan, diberitakan tala'al qamaru, bulan itu terbit, semisal belahan mangkok. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wal mustahabu man ra'aha ayyuksira minas sana' wa du'a. Barang siapa yang melihatnya dengan kacamata hati loh ya, ayyuksira minat du'a wassana, untuk memperbanyak pengalem, memuji dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakuna aktsaru du'aihi, dan disarankan doa yang paling banyak itu apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya kalau kalian tarawih dibacalah itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ziyadah karim itu dalam Sunan Tirmidzi ya. Pada riwayat-riwayat yang lain hanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau kalian baca Sunan Tirmidzi ada tambahan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wa in iktasara 'ala sana'i fa huwa afdal. Apabila mencukupkan diri dengan puji-pujian kepada Allah, maka itu lebih utama. Lima ruwiya anhu alaihi salatu wassalam annahu qala Allah azza wa jalla man shaghalahu dzikri. Kalian itu jangan banyak berdoa ya. Malam Lailatul Qadar itu perbanyak sana, perbanyak pujian kepada Allah. Kalian itu terbiasa minta, ya kan? Terbiasa berdoa banyak, nggak pernah kalian itu beribadah banyak. Ya kan, ini kalian itu beribadah banyak dulu baru berdoa. Ibaratnya kalian itu mujahadah dulu, riyadhah dulu, prihatin dulu, berusaha dulu baru doa. Sampean kokean dongo, nek dongo dawa banget ya kan, nek ngamini yo mantep. Setelah itu apa? Suruh beribadah ya kan sekenanya, ya kan, suruh berusaha sekenanya. Jadi nggak sinkron antara kalian meminta dengan upaya kalian. Manusia sajalah, kalian kalau banyak minta tapi nggak berusaha, yang diminta kan pikir-pikir juga, ya kan. Tapi kalau kalian menunjukkan usaha, orang untuk memberi ini sudah berusaha tapi nggak mendapatkan. Nah, orang mau memberi itu dia lebih termotivasi. Allah juga begitu ibaratnya manusia. Kalau kalian itu memperbanyak diri ibadah, kemudian sedikit meminta saja kepada Allah, ya Allah akan lebih mudah untuk mengijabahi. Makanya di sini hadisnya man shaghalahu dzikri, ini qudsi ya. Man shaghalahu dzikri, barang siapa itu menyibukkan diri untuk mengingatku an mas'alati, dan tidak meminta kepadaku. Di situ an ya. A'taituhu afdhala ma u'ti lisailin, maka aku akan memberinya afdhala ma u'ti, terbaik dari yang aku berikan asailina, kepada orang-orang yang meminta. Kalian tahu diri lah ya, beribadah seberapa banyak. Nah, kalian baru meminta, sekiranya porsinya itu relevan lah ya. Jangan sedikit ibadah mintanya banyak. Kalian ibadah dulu yang banyak, minta yang tinggi. Tapi kalau kalian ibadahnya biasa-biasa saja, ya mintanya jangan yang tinggi-tinggi lah, ya kan. Itu kalian tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian ibadah yang banyak baru minta yang tinggi. Kalian berusaha yang kuat baru kemudian minta yang tinggi. Makanya man shaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tili sailin. Kalau kalian itu menyibukkan diri untuk mengingat di sini ditafsirkan asana itu. Kalian itu, makanya kalian itu tahmid yang banyak, tahlil yang banyak, tasbih yang banyak, bacaan-bacaan itu, sholawat yang banyak, dipolke lah. Ya kan, makanya setelah sholat itu usahakan zikir. Selepas sholat minimal kalian dalam sehari itu sudah meluangkan waktu untuk zikir 5 waktu. 5 kali, tambahkan malam, tambahkan duha misalkan. Itu dengan apa ya? Perbanyak sholawat, perbanyak wirid, perbanyak zikir, tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Kalian nggak usah minta pun Allah akan memberi, ya kan? Ya kan, Allah sudah tahu. Man shaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu, Allah otomatis akan memberi afdhala ma u'ti as-sailin, yang terbaik dari yang pernah Allah berikan itu kepada orang-orang yang meminta.
Nah, hikmah lagi kenapa Lailatul Qadar itu disamarkan sedemikian rupa. Ini ada pendapat menarik dari Imam Ar-Razi. Jadi maksiatuka ma'a ilmika itu asyaddu min maksiatika biduni ilmik. Allahu a'lam bitaja surikum malal maksiyah. Jadi kenapa Allah juga menyamarkan itu, karena Allah itu tahu tabiat, karakter, kemampuan hambanya itu tahu. Ya, kalian itu andaikan malam Lailatul Qadar itu disebutkan malam ini, malam ini, malam ini, sebagian di antara kalian 1, 2, 3, 4 itu juga belum tentu beribadah, belum tentu juga pada saat itu beribadah pada Allah. Bisa jadi pada malam itu kalian justru melalaikan, ya kan? Bisa jadi saat itu juga kalian bisa melupakan, dan ini dosanya lebih besar. Wong kalian itu diberikan keutamaan, misalkan baca surat Kahfi pada hari Jumat, wong kalian juga nggak melakukan kok. Ini kan dosa, ya kan? Itu bukan lebih dosa karena itu sunnah. Maksudnya ini kan kalian keterlaluan gitu, meskipun nggak dosa, ini keterlaluan. Sunnah kalian itu sudah dikasih tahu, ini loh keutamaan malam, ya kan? Ini loh keutamaan sholat duha, ini loh keutamaan sholat fajar, itu kalian nggak melakukan kok. Allah itu lebih tahu hambanya. Dikasih tahu ini malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, belum tentu semuanya itu melakukan. Jadi fa'in ata'ta fiha iktasabta, ya kan, sawabal alfi syahrin. Kalau kalian dikasih tahu ini loh malam Lailatul Qadar, kalian melakukan dengan baik-baik ibadah, dengan bersungguh-sungguh, iktasabta, ya kan, sawaba alfi syahrin, kalian telah berusaha dan kalian mendapatkan pahala 1000 bulan. Tapi fa'in asaita, ya kan, kalau kalian itu justru bermaksiat pada saat itu, melupakan, melalaikan, iktasabta iqoba alfi syahrin. Sebaliknya, kalau kalian itu melalaikan, melupakan itu, kalian itu telah berbuat dosa lebih dari 1000 bulan. Loh, itu loh bahayanya. Maksudnya begitu. Loh, dikiranya kalau suatu perbuat, artinya begini, kalian itu meninggalkan sesuatu yang utama itu beda dengan kalian meninggalkan sesuatu yang tidak utama. Makanya semua dunia ini, hukum itu rata-rata mubah. Allah itu memberikan kewajiban, memberikan kesunahan itu beban buat kalian, maka kalian itu mukallaf. Kewajiban nggak dilakukan, dosa kalian. Kesunahan nggak dilakukan, ya nggak apa-apa, tapi bisa makruh. Kalau kalian meremehkan, menyepelekan, nggak pernah melakukan, seumur-umur nangal musin tahajud tidak pernah, misalkan sholat duha ya ora tahu, misalnya udah di makruh, ya kan, iso-iso dosa kalian haram karena melupakan itu. Dan suatu keutamaan itu kalau dilakukan berbalik, ya, kewajiban kalian tinggalkan itu berbalik hukumnya. Suatu kesunahan tidak dilakukan, berbalik hukumnya. Keutamaan 1000 bulan kalian disampaikan, tidak melakukan, bahkan melakukan maksiat pada bulan itu, berbalik hukumnya. Ya, kalian berbuat kebaikan, beristihad, bersungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kalian bermaksiat pada malam itu, ya kan, termasuk mengabaikan, meremehkan, ya kan, itu sama saja kalian berbuat keburukan 1000 bulan. Maka ada cerita menarik itu. Jadi ini Kanjeng Nabi dengan sahabat Ali. Ada orang tidur, santri Al-Muhsin biasa tidur waktu sholat, ya kan. Itu Kanjeng Nabi itu nggak membangunkan sendiri, ya kan. Kanjeng Nabi itu malah meminta sahabat Ali untuk membangunkan. Sahabat Ali protes sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, antas sabbakun limala tunabihu. Panjenengan kan tahu lebih dulu kalau dia itu tidur waktunya sholat, ya kan. Kenapa bukan panjenengan sendiri yang membangunkan? Antas sabbak limala tunabihu. Kanjeng Nabi itu udah tahu duluan ini, malah dia menyuruh sahabat Ali supaya membangunkan. Itu saking rohmahnya, punya rasa sayang, punya kecintaan, punya belas kasih kepada umat
umatnya. Sama dengan Allah itu tidak memberitahukan itu karena Allah itu punya rahmah. Andaikan diberitahu ada maksiat itu dosanya berlipat 1000 bulan. Makanya nggak diberitahukan. Ya kan? Nah, kalau Nabi itu kemudian orang sebut abai, ya kan? Dosanya lebih daripada apa yang membangunkan sahabat Ali. Udah jaringan saja. Nanti kalau dia itu nggak mau, paling yang kan saya. Kanjeng Nabi begitu. Jadi Kanjeng Nabi itu meminta sahabat Ali yang membangunkan, bukan dirinya sendiri. Karena Nabi khawatir kan tetap nggak bangun itu dia melawan saya. Dan melawan saya itu dosanya lebih besar ya kan daripada melawan sahabat itu Nabi. Makanya jangan pengasuhnya. Khianat pada Luqman, melawan pada dosanya lebih rendah. Nilai khianatnya cuma tidak dikatakan dosa ya. Nilai perlawanannya itu lebih rendah melawan pengasuh. Nah, itu karena sifat rahmahnya Kanjeng Nabi itu nggak mau dia membangunkan sahabat yang tidak sahabat Ali yang membangun. Litakhaffa jinayatuhu idza abah. Supaya apa? Ketika sahabat itu melawan, nggak mau bangun, itu litakhaffa jinayatuhu. Supaya perbuatan buruknya ini, perbuatan dosanya ini lebih ringan lah daripada aku yang membangunkan itu. Kata Nabi nggak mau membangunkan sendiri, sahabat Ali aja. Mungkin sudah tahu kan susah bangunnya, mungkin begitu ya kan. Sudah tahu susah dibangunkan, ya kan sudah membangunkan sahabat. Nah ini tentang malam Lailatul Qadar. Kita akhiri pertemuan ini dan sampai ketemu besok ya, hari Selasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.